kalau begitu. Nah, Ayah Bunda silakan langsung bertanya. Yang ingin klik tombol raise hand juga boleh banget ya. Nanti kita akan coba untuk sambungkan dengan Dokter Muzal langsung. Baik, Dokter Muzal, kita langsung ke pertanyaan dari kolom chat dulu nih. Ada Bunda Vini di Pekanbaru, Dokter Muzal. Bertanya, Dok, apa ya kira-kira tanda bahaya sakit perut waktu anaknya belum bisa ngomong nih, Dok? Nah, itu dia ya. Bagaimana dia memberikan tanda-tanda, lalu kemudian tindakan awal yang harus dilakukan sama orang tua apa ya, Dokter Muzal, untuk mengurangi rasa sakit perut pada saat lokasi rumahnya jauh dari vaskes. Menuju ke sana juga butuh waktu. Silakan, Dokter Muzal. Ya, baik. Jadi tadi kan salah satu yang sudah saya sebutkan ya, sakit perut pada anak yang belum bisa ngomong, misalnya di bawah 1 tahun, mungkin 2 tahun, itu sudah bisa nunjuk. Tapi yang kita yakini tepat dia bisa menjelaskan secara benar itu 3 tahun ya. 3 tahun ya. Kalau udah 3 tahun, mungkin kita bisa tanya letaknya, lalu bagaimana sakitnya. Ya. Jadi skornya biasanya berapa? 1 sakitnya apa 2? Kalau 1 sampai 10 itu udah bisa ditanya. Jadi skor itu bisa. Kalau anak yang lebih besar 5 tahun ke atas sudah jelas lebih akurat. Tapi kalau di bawah 1 tahun, ya. Jadi biasanya dilihat dari tangisannya. Kan dia nggak bisa ngomong sakit perut. Ya, pokoknya nangis rewel, terutama di bawah 6 bulan ya. Pokoknya nangis. Makanya tadi kolik ya. Kolik itu kan tidak dikatakan sebagai sakit perut ya. Yang disebut kolik itu adalah tangisan ya. Tangisan yang mendadak, yang tiba-tiba nangisnya rewel, lama, tidak bisa didiamkan, ditaruh salah, digendong salah, diperiksa juga pupnya tidak ada, pipisnya tidak ada, yang lain-lain misalnya ketusuk apa jarum atau binatang, semut dan lain sebagainya, itu coba dicek dulu semuanya ya. Benda asing misalnya ya di telinga atau di mata, jangan-jangan kelilipan atau apa, atau yang lain-lain ya. Itu tangisan yang tiba-tiba. Kalau tadi kan ada definisi 3 jam per hari itu ya boleh diikutin, boleh tidak. Tapi sebenarnya kalau kita sudah ibunya panik, itu sebenarnya sudah tanda bahaya ya. Silahkan saja memeriksakan, nanti akan diperiksa oleh dokternya. Dokter anaknya tadi akan memeriksa tanda-tanda bahaya yang lain. Walaupun cuma 5% kemungkinan suatu hal yang organik yang berat, 5%, tapi kan yang 95% itu sebenarnya suatu hal yang tidak perlu dicemaskan, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi yang 5% itu mesti ditemukan. Baik. Ada benda asing di telinga, kemasukan apa-apa, matanya ada kelilipan tertentu, ada hernia diperiksa. Itu harus diperiksa oleh dokter anak. Baik, baik. Lalu kemudian yang harus dilakukan dulu pertolongan pertamanya, Dok, kalau vaskesnya jauh? Ya, kalau dia ya memang ini membuat panik, membuat heboh ya, membuat heboh. Kalau kolik, biasanya pada bayi ini kita lihat kolik dulu ya di bawah 1 tahun ya. Itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, ditenangkan dulu. Ibunya jangan panik, digendong ya. Ada beberapa literatur, kolik ini banyak penelitiannya di bagian psikologi, banyak itu psikiatri. Karena itu tangisannya itu ada yang mengatakan itu mendambakan si bayi itu kan di dalam kandungan nyaman. Dia mendambakan untuk kembali ke kandungan. Jadi seolah-olah itu, terutama bayi di bawah 6 bulan, itu dia kepingin kembali ke rahim. Rahim itu kan tempat yang paling nyaman di alam semesta. Jadi dia kepingin kembali ke rahimnya yang nyaman, makanannya semua ada, tenang, hangat ya. Hangat. Nah, makanya digendong oleh ibunya supaya dia membau ibunya itu. Jangan bapaknya ya. Baik. Bapaknya lain, baunya masih nangis. Masih rewel terus ya nanti. Rewel terus, neneknya dan ibunya digendong, ditenangkan. Lalu diayun. Ada penelitiannya semua. Ini bukan, jadi ada penelitian literaturnya dengan ayunan yang jot-jotan ke atas ke bawah itu bisa ya. Lalu dibawa dengan getaran tempat tidurnya dikasih vibrator, bergetar itu bisa. Atau dengan musik-musik klasik itu ada penelitiannya. Beethoven, Mozart, tapi yang kita beragama Islam pakai salawatan, ngaji Al-Quran yang tenang itu juga bisa menenangkan, menghilangkan rewel nangisnya. Lalu juga kalau masih nangis bisa diberikan air sukrosa larutan gula. Jadi gula itu larutannya kira-kira 1 sendok makan itu 100 mili atau 15 gram %. Tapi itu jangan semua dikasih, cuma setetes saja. Itu kadar manisnya ya. Atau madu ya, diaduk, diteteskan, itu membantu. Itu pertolongan pertama yang dilakukan, bisa dilakukan. Atau bisa dengan peppermint oil, minyak permen.
Oke. Kan ibu-ibu sekarang udah ada macam-macam ya. Iya, essential Minyak-minyak. oil dan lain-lain ya, Dok ya. Nah, itu Oke. minyak atsiri itu yang bisa Hmm. di apa namanya itu bisa dengan tapi ini bukan digosok, diteteskan, diminum satu tetes, dicampurkan dia pedes ya, mungkin dicampur dengan madu sedikit ya, Hmm. diteteskan satu tetes hilang itu nanti koliknya. Oh, baik, baik, baik. Kalau Itu begitu. pertolongan pertama itu. Mungkin Ya, mudah-mudahan bisa membantu. ya. Terima kasih banyak Dokter Mozal. Berikutnya kita ke live dulu ya. Ada Ibu Rahma Fauziah yang sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Halo, dari kota mana nih? Bunda Rahma. Kota Bandung. Bandung. Oke, silakan dengan Dokter Mozal ya. Iya. Anak saya waktu umur 7 bulan mengalami gangguan usus, yaitu kata dokternya ususnya ada yang nempel di usus, yaitu daging jadi, dan kata dokternya disarankan bedah. Nah, setelah melakukan bedah, anak saya jadi bermasalah ususnya, yaitu ususnya kejepit. Nah, sampai sekarang anak saya sering diare dan sering sakit perut. Dan bagaimana ya, kok sehabis pasca operasi anak saya karena infeksi dari usus ya, bisa kena epilepsi. Dan sekarang anak saya kalau sakit perut sering kambuh kejangnya juga. Nah, gimana Kak? Kalau buat kakak ya pertanyaannya yaitu apakah Liprolac bisa kalau anak saya lagi diare dikasih dan berapa jarak waktunya saat minum Liprolac itu Kak? Baik. Oke, sekarang anaknya umur berapa ya Bunda Rahma? Umur 12 tahun. 12 tahun. Oke, jadi dari umur 7 bulannya itu ya gangguan ususnya. Baik, kalau begitu. Dokter Muzal ada lagi yang mau ditanyakan tidak ke Bunda Rahma untuk informasi? Ya, ini kasusnya memang nggak sederhana ya. Ya. Barangkali itu kelainan, saya tidak tahu, mungkin invaginasi, mungkin malrotasi yang sejak lahir itu bawaan ya. Biasanya kalau 7 bulan itu kelainannya kelainan bawaan. Mungkin invaginasi, mungkin malrotasi. Sehingga waktu itu dioperasi memang harus ya dilakukan. Ya barangkali saya tidak ngerti, ada perlengketan atau dan lain sebagainya ya. Yang memang bisa diatasi sebenarnya ya. Ya, belum tentu itu kelainan-kelainan itu akibat operasinya, belum tentu ya. Jadi bisa saja berbagai masalah yang bawaan ya atau hal-hal lain. Nah, mengenai pertanyaan probiotik ini kan berkaitan dengan probiotik. Bisa, sangat bisa ya. Kalau misalnya ada gangguan pencernaan, terutama gangguan keseimbangan pada kondisi-kondisi seperti tadi yang dioperasi, dapat antibiotik lama, atau bayi yang sakit lama ya, bisa saja gangguan mikroflora atau bakteri di dalam ususnya itu tidak seimbang. Artinya yang jahatnya banyak, yang baiknya kurang. Itu bisa diberikan probiotik. Apa saja probiotiknya bisa diberikan ya. Baik. Lalu kemudian tadi juga ditanyakan jarak memberikannya tuh berapa lama ya dok, dalam misalnya 1 hari begitu atau? Biasanya 1 kali sehari. Baik. Maksimal 2 kali, 1 kali sehari diberikan. Itu kalau probiotik itu jangan tanggung. Dia tidak seperti memberikan obat demam paracetamol turun panas stop, nggak bisa. Baru berefek biasanya 2 minggu sampai 1 bulan. Memang tujuannya akan untuk memperbaiki mikroflora. Jadi waktunya agak lama. Paling sedikit 2 minggu ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan membantu ya Bunda Rahma ya. Terima kasih sudah bergabung. Berikutnya kita ke Jakarta Selatan, Dok. Ada Bunda Luciana. Dok, seberapa aman sih zinc ya untuk pencernaan anak? Karena anak saya sering mengeluh sakit perut. Nah, saat ini selalu saya beri suplemen vitamin C dan zinc. Terus, kalau anak selalu BAB setelah makan, itu pertanda pencernaannya bermasalah nggak ya? Itu anak saya juga mengalami itu, Dok. Bagaimana tuh? Yang kedua, silakan Dok. Bagus ya, pertanyaannya bagus ya, dan itu selalu sering ditanyakan kalau pengalaman praktek saya. Iya. Itu kok anak saya itu pup terus tiap makan, nggak jadi daging, gimana? Nanti saya jelaskan. Yang pertama, zinc itu memang kita sejarahnya riwayatnya begini, di Indonesia itu daerahnya atau tanahnya itu memang kekurangan zinc dari sananya. Jadi sebenarnya kita konsumsi zincnya itu memang kurang dari tanah. Karena itu anak-anak kita itu cadangan zincnya terbatas. Kalau ada diare, zincnya kan keluar. Banyak keluar lewat diare. Makanya kalau diare harus diberikan zinc.
ya selama 10 hari. Walaupun diarinya udah sembuh 2 hari 3 hari, zincnya jangan di stop, tetap diberikan selama 10 hari untuk mengisi cadangan zincnya tadi di pabriknya ya. Zinc itu penting banget untuk kekebalan tubuh, untuk tumbuhnya usus yang rusak, untuk tumbuhnya sel-sel yang itu sangat penting. Makanya di daerah-daerah yang Afrika itu zincnya tinggi, orangnya tinggi besar walaupun gizinya kurang. Karena orang-orang Afrika tinggi-tinggi kan. Padahal gizinya mereka kekurangan makan, tapi larinya maratonnya juara dunia terus kan, karena zincnya. Ya. Nah, kita boleh saja memberikan suplementasi zinc seperti yang Ibu sebutkan, vitamin Z, zinc dengan dosis tertentu, silahkan saja, bagus ya. Baik. Lalu pertanyaan kedua tentang tiap makan pup. Habis itu BAB. Gimana tuh, Dok? BAB, habis makan. Itu sebenarnya suatu hal yang nggak perlu dikhawatirkan. Itu suatu refleks. Dari mulut sampai ke anus itu perlu waktu 3-4 jam. Jadi nggak mungkin makanan yang dimakan itu langsung keluar. Nggak mungkin, mustahil. Itu makanan yang 3 jam yang sebelumnya, sisa-sisanya dikeluarkan. Pada saat kita makan ada refleks untuk mengeluarkan. Jadi itu refleksnya jalan, bagus. Berkaitan dengan sembelit tadi, refleksnya kan hilang. Karena dia nahan-nahan. Justru pada waktu sembelit itu akan kita kembalikan lagi refleks yang bagus tadi, namanya gastrokolika. Yaitu kalau makan pup itu namanya refleks gastrokolika yang bagus sekali. Baik. Jadi bukan berarti dia malabsorpsi, kekurangan pencernaannya nggak dicerna dan lain sebagainya, nggak masalah, nggak usah khawatir. Baik, kalau begitu penjelasannya sudah cukup jelas ya Bunda, semuanya tidak perlu dikhawatirkan ya. Oke, berikutnya kita ke live lagi, ada Bunda Rizka Listiani. Selamat siang Bunda Rizka, dari kota mana ya? Siang, dari Wonosobo. Silakan ya dengan Dokter Muzal. Iya Dok, ini saya mau tanya. Soalnya ini setiap anak saya usia 2 tahun. Nah, setiap malam itu saat dia sedang tidur sekitar jam 12 malam tuh kadang suka tiba-tiba muntah. Jadi tuh dia keadaan tidur lalu kebangun gara-gara terus dia muntah. Nah, itu muntahnya itu berlangsung sampai pagi hari. Nah, setelah dia pagi hari itu kan dia tuh ngeluh kayak perutnya sakit gitu kan. Ibu perutnya sakit gitu. Nah, setiap diperiksain ke dokter, dokter cuma bilang, "Oh, nggak apa-apa, Bu, ini cuma flu perut. Paling cuma besok juga sembuh gitu kan." Tapi itu kadang tuh berlangsung setiap 1 bulan sekali pasti dia mengalami itu, padahal pola makannya juga terjaga. Nah, itu tuh flu perut itu maksudnya tuh itu gimana, terus berbahaya apa enggak, Dok? Baik kalau terima kasih banyak. Usia anaknya 2 tahun. Flu perut itu apa sih Dokter Muzal? Berbahaya tidak? Umurnya berapa? 2 tahun ya? 2 tahun, betul. 2 tahun. Ya, kita lihat juga, harus dilihat juga apakah ada tanda bahaya tadi. Misalnya kalau berat badannya bagus, naiknya oke, tidak ada demam, tidak ada penurunan berat badan, ya, tidak ada muntah yang hebat sekali. Mungkin itu satu kelainan yang tadi salah satunya yang disebut sebagai abdominal migrain yang saya sebutkan tadi. Abdominal migrain itu memang siklik, jadi terjadinya itu bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Di antara periode itu sehat walafiat, ya anak-anak tidak apa ya Dok? Baik. Itu jadi kemungkinan itu mesti dicari juga Bu. Apakah ini GERD juga bisa kalau dia muntah-muntah begitu. Tapi kalau reflux atau GERD tadi biasanya terus-menerus, bukan hanya tiap bulan sekali seperti itu ya. Jadi saya rasa itu mesti dievaluasi. Saya tidak bisa memastikan, kemungkinannya bisa abdominal migrain, bisa juga reflux ya. Evaluasi untuk pencarian penyebabnya pasti ini konsultasinya mesti kemana ya Dok? Kalau biasanya kalau yang sebaiknya ke dokter, kalau sudah ke dokter anak tidak bisa ke konsultan gastro anak. Baik. Mungkin di Wonosobo saya rasa, ini di Wonosobo ya? Wonosobo betul. Wonosobo itu dekat ke mana itu? Paling dekat ke Jogja ya? Atau Semarang? Wonosobo. Iya, Jogja atau Semarang ya? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya. Memang sebaiknya yang ada dokter konsultan atau subspesialis gastro anak, karena kalau sudah berulang-berulang memang dokter anak barangkali itu sulit memang gitu ya. Kalau kasus-kasusnya sudah sulit demikian, sebaiknya ke konsultan gastro anak. Baik kalau begitu, terima kasih banyak. Berikutnya kita ke Palembang, ada Ayah Hartono. Anaknya tuh usia 5 tahun Dok. Sejak kemarin badannya panas 38,5, muntah dan tidak nafsu makan. Minumnya air putih aja. Nah, sewaktu muntah air yang keluar. Setiap buang air besar nangis karena sakit perut katanya. Badannya lemes juga nih Dok. Mohon info apakah ini gejala usus buntu? Silakan Dokter Muzal. Ya,
Berarti baru 1 hari Betul. kelahirannya ya. Kemarin katanya badannya panas. Kemarin ya. Dilihat dulu umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun, Dok. Ya, 5 tahun masih mungkin. Kalau yang di bawah 3 tahun kan usus buntu hampir nggak ada, jarang sekali ya. Kalau 5 tahun masih kita. Tapi biasanya pada anak yang muntah dulu disertai demam, kemudian sakit perut, umumnya itu dia mau diare. Diare itu, virus itu oleh rotavirus penyebab terbanyak itu sering didahului dengan muntah dan demam. Lalu kemudian diarenya baru belakangan. Bisa 1 hari kemudian, 2 hari kemudian. Coba diamati dulu. Kalau dia memang ternyata diare, mencret ya pupnya, bau biasanya, itu memang bagian dari diarenya, gastroenteritis namanya ya. Itu biasanya sakit perut, didului oleh muntah, demam, baru belakangan diare. Tapi kalau memang anaknya mengeluh sakit perutnya demikian hebat, megangin perutnya kanan bawah, jalannya membungkuk, lebih senang dia menekuk kakinya, yaitu sebaiknya diperiksa. Kemungkinan masih bisa usus buntu. Nanti akan dicek darahnya, leukositnya. Kalau perlu USG nanti dipastikan ya. Oke, baik kalau begitu. Karena umur 5 tahun kan juga udah bisa ditanyain ya seberapa skor tadi sakitnya tuh Ayah Hartono, bisa juga ditanyain 1 sampai 10 tuh sakitnya seberapa gitu ya. Jadi bisa dilakukan pertolongan pertama juga. Oke, baik kalau begitu. Kita ke Bandung ya. Berikutnya ada Bunda Erna Siti Mardia. Anaknya sering sakit perut bisa sampai 7 hari, Dok. Saya suka kasih prebiotik, tapi setelah sembuh dia malah konstipasi. Saya tuh jadi bingung apakah prebiotiknya harus dilanjutkan. Kalau iya, sebaiknya sampai berapa lama supaya pencernaannya bisa stabil gitu, Dok? Dan efek jangka panjangnya ada tidak sih untuk konsumsi probiotik atau prebiotik ya? Baik, terima kasih Bu. Mungkin probiotik maksudnya ya, probiotik. Jadi ada bedakan dulu, kalau pre itu makanannya. Jadi sayur, serat itu prebiotik ya, untuk makanan bakterinya, untuk makanan pro. Kalau probiotik itu itu organisme, jadi bakterinya. Jadi kalau probiotik itu berupa mikroorganisme yang dikonsumsi ke dalam badan kita, memberi efek kesehatan karena memperbaiki mikroflora. Itu bisa dalam bentuk macam-macam. Probiotik alami juga ada seperti yogurt, kimchi. Tiap-tiap negara punya sendiri ya. Di Korea ada kimchi, ada kefir di Rusia. Tempe tahu kita itu juga probiotik ya. Yogurt. Kalau dalam bentuk kemasan kapsul atau saset boleh saja. Dan justru probiotik itu tidak bermanfaat kalau dikonsumsi dalam jangka 1-2 hari saja, karena dia dampaknya bukan seperti pengobatan untuk batuk pilek atau demam. Dia harus dikonsumsi minimal 2 minggu. Bisa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun tidak ada masalah. Kan itu suplemen ya. Jadi justru jangan terlalu cepat ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak penjelasannya. Berikutnya kita ke live lagi. Baik, silakan langsung aja yuk Bunda Fania Putri. Selamat siang. Dari kota mana Bunda Fania? Jakarta, Dok. Jakarta. Silakan. Ini Dok, saya mau nanya. Anak saya kan 33 bulan ya. Itu dari usia 15 bulan, itu kalau misalnya makan makanan yang udah kita masak ditinggal lebih dari 2 jam, itu dia pasti diare, demam kayak gitu sampai kemarin usia 30 bulan. Terus juga kalau misalnya bikin snack dari campur UHT, itu juga dia diare, demam kayak gitu. Itu kira-kira sampai usia berapa ya, Dok? Kalau misalnya dia harus makan makanan yang baru dari masak gitu, nggak bisa fresh ya? Gitu, ya harus fresh kayak gitu. Baik. Kalau begitu, Dr. Muzal, bagaimana pengaruhnya, Dok, untuk makanan yang dihangatkan, untuk berapa lama begitu barangkali? Maaf, saya kurang begitu menangkap. Umur 32 bulan, kalau diberikan makanan hangat diare. Umur 33 bulan, dari 15 bulan, kalau makan udah kita angetin misalnya makanannya 2 jam yang lalu gitu ya, Dok, itu diare, demam. Terus itu berlangsung sampai usia 30 bulan. Bikin snack juga, kalau dicampur UHT itu juga diare atau demam. Nah, ini sampai usia berapa kira-kira akan berlangsung seperti itu? Dan apakah bisa sembuh gitu misalnya? Silakan. Ya, kalau hal seperti itu mesti dicari juga penyebabnya, apa diarenya ya. Diarenya kalau memang ada demam, itu biasanya infeksi ya, bukan alergi. Jadi mesti dicari penyebab infeksinya kenapa. Biasanya kolitis ya, peradangan di usus besar ya. Jadi anaknya kenapa sering kolitis ya, itu berarti sistem imunnya nggak bagus, kekebalannya. Mesti dicari ya, coba diperiksa. Lalu kalau dia alergi susu sapi atau alergi makanan, terutama susu sapi, bisa saja diare kalau makan produk-produk susu sapi,
keju atau makanan-makanan dairy product, lalu dia diare, kemungkinan besar itu bisa disebabkan alergi susu sapi. Tapi biasanya ada riwayat alergi dalam keluarganya, ibunya misalnya asma, ayahnya ada eksim, ada UTIK. Itu jadi mesti dicari. Kalau demam mungkin infeksi. Kenapa dia berulang? Itu yang mesti dicari, Bu. Baik. Kemungkinan ada sesuatu kekebalan tubuhnya apa enggak bagus ya. Kalau memang menurut Ibu tiap makan demam dan diare itu problem ya yang mesti dicari penyebabnya apa, dasarnya tuh gimana gitu ya. Oke, baik. Dokter Muzal, ini karena waktunya juga sudah mepet, ini tadi kita juga diingatkan kembali ya Bunda, ternyata sakit perut itu nggak sesimpel yang kita bayangin ya. Berdasarkan usianya kita bisa cari tahu, berdasarkan organ dan juga urgensi tindakan, tadi juga kita belajar untuk mengelompokkannya, berdasarkan kondisinya masing-masing. Pertolongan pertama secara psikologis bisa dilakukan dengan menenangkannya, kalau misalnya butuh waktu yang cukup lama untuk menuju vaskesnya masing-masing. Dan untuk itu perlu makanya dilakukan upaya untuk menjaga kesehatan pencernaan si kecil, itu dia. Dokter Muzal, ini karena banyak banget yang nanya, Dokter Muzal tuh praktek di mana dan jam berapa aja tuh, banyak yang nanya di chat tuh Dok, silakan langsung dijawab aja. Ya mungkin saya sih hari-hari di RSCM, kalau pagi sebagai staf di gastrohepatologi anak ya, FKU RSCM. Kalau sore hanya di Rumah Sakit Pondok Indah, Selasa, Kamis, Sabtu saja. Selasa, Kamis, Sabtu. 16 sampai jam 20. Ya. Sisa harinya di RSCM ya dok, termasuk hari Minggu? Hari kerja kalau di sana. Hari kerja. Hari kerja. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Muzal atas jawabannya, atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat ayah bunda semuanya. Oh ya dok, ini ada yang nanya lagi, Instagramnya apa katanya? Dokter Muzal. Silakan dok. Instagramnya MUZALK, Muzalk. Oke, baik. MUZALK. Oke, langsung auto follow. Anakku juga dari situ bergabung nanti. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Muzal. Sampai kita ketemu lain waktu ya dok. Sama-sama. Mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih Ibu-Ibu. Mohon maaf belum bisa dijawab semua ini. Terima kasih banyak. Iya, mohon maaf sekali tidak bisa dijawab semuanya karena waktunya juga terbatas, tapi ini ayah bunda mengingatkan kembali, pandemi itu belum berlalu ya, jadi selain tetap patuhi protokol kesehatan, kita juga wajib menjaga daya tahan tubuh dan juga kesehatan pencernaan si kecil. Tadi kan udah diingetin juga sama Dokter Muzal. Nah, jangan tunggu pencernaan bermasalah karena ada Liprolak ya, suplemen makanan yang mengandung probiotik dan juga prebiotik untuk mengoptimalkan kesehatan saluran cerna bayi dan juga anak-anak. Nah, bukan cuma itu aja nih ayah bunda, Liprolak juga mencegah kolik pada bayi, kemudian mencegah alergi, kembung, mengurangi durasi diare, mencegah sembelit, membantu penyerapan nutrisi dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. Nah, untuk bayi berusia 0 sampai 2 tahun, bisa dengan Liprolak Drops. Ini cukup 1 kali 6 tetes per hari. Dan untuk anak-anak di usia atas usia tahun gitu ya, bisa dengan Liprolak Saset. Ini cukup 1 saset per hari. Kandungan Bifidobacterium lactis atau BB12 pada Liprolak Drops, dan juga kandungan 5 strain probiotik plus prebiotik dan juga vitamin pada Liprolak Saset, ini pastinya sudah teruji klinis. Praktis, nggak perlu disimpan di kulkas, dan pemberiannya bisa dicampur dalam makanan atau minuman ya, atau bahkan dikonsumsi langsung. Tanpa laktosa, kemudian juga gluten, tanpa pewarna, dan tanpa pengawet, jadi aman banget untuk bayi dan juga anak-anak. Rasa vanila pada Liprolak Saset juga enak banget nih ayah bunda, pasti banget disukai sama anak-anak. Liprolak, sahabat pencernaan anak. Oke, nah untuk informasi berikutnya supaya lebih jelas lagi, gimana kalau kita simak dulu materi dari Mbak Brigita Puspita, selaku Product Manager dari Kalbe, supaya bisa lebih lanjut gitu ya. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu video berikut ini. Tahukah Anda, 70-80% sistem imun berlokasi di usus. Pastikan jumlah probiotik di saluran cerna anak Anda tercukupi supaya terhindar dari berbagai penyakit dan memiliki imunitas kuat. Hanya dengan Liprolak, hadir dalam 2 sediaan, Liprolak Kit Saset kombinasi 5 jenis probiotik dilengkapi prebiotik dan vitamin dengan teknologi dual coating yang menjamin bakteri tetap hidup sampai di usus. Dan juga Liprolak Baby Drop dengan kandungan BB12, bakteri yang baik untuk awal kehidupan.
Liprolak Kids Saset dan Liprolak Baby Drop dapat dicampurkan di makanan atau minuman dan juga tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Pastikan probiotik yang Anda pilih adalah probiotik terbaik, yaitu Liprolak. Wah, ini sih auto cari ya langsung nanti ya. Tapi supaya lebih jelas lagi penjelasannya, gimana kalau langsung aja kita panggilkan Mbak Gita, Product Manager dari Kalbe, untuk bergabung dengan kita siang hari ini. Selamat siang Mbak Gita, halo. Halo, selamat siang Mbak Indri, selamat siang Ayah Bunda semuanya yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Yeay, kita mau tahu lebih banyak nih Mbak soal penjelasan berikutnya ya, soal Liprolak dan lain-lain. Nah, ini boleh deh langsung aja Mbak Gita. Boleh share materinya dan silakan disimak ya Ayah Bunda semuanya, karena informasinya memang penting sekali ya, terutama buat Ayah Bunda atau kita semua yang pengen menjaga kesehatan pencernaan si kecil. Baik, kalau begitu Mbak Gita, waktu dan layar kami persilakan ya. Oke, terima kasih Mbak Indri. Selamat siang, Ayah Bunda semuanya yang ada di sini. Mungkin sebelum kita membahas mengenai produk dari PT Kalbe Farma yaitu Liprolak, mungkin saya akan mengulas sedikit mengenai pentingnya menjaga pencernaan sehat supaya imunitas anak-anak juga akan tetap kuat. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya? Ternyata mungkin Ayah Bunda di sini masih banyak yang belum paham atau belum tahu bahwa ternyata 70-80% sistem imun itu berlokasinya di usus. Nah, di mana sebenarnya probiotik itu ikut berperan dalam memproduksi antibodi, anti radang, dan juga sel imun lainnya. Nah, di sini terdapat penelitian Ayah Bunda. Ketika probiotik itu menurun, maka penyerapan nutrisi dan antibodinya juga akan menurun. Sehingga anak muda terkena sakit-sakitan termasuk gangguan pencernaan seperti yang tadi sudah dibahas ya. Ada diare, ada sembelit, ada kolik, dan itu ternyata semuanya berhubungan dengan ketidakseimbangan antara probiotik, bakteri jahat, dan juga bakteri baik. Nah, di sini ada juga yang namanya cycle gitu ya Ayah Bunda, di mana di sini membuktikan bahwa ketika pencernaan atau usus anak-anak Ayah Bunda mengalami gangguan seperti diare, sembelit, atau mungkin radang, itu ternyata jumlah probiotiknya itu juga akan menurun. Hal ini menyebabkan fungsi usus untuk penyerapan nutrisi makanan yang akan dimakan juga jadi tidak optimal, yang akan berefek kepada tumbuh kembang yang akan terhambat dan juga akan berefek kepada stunting. Jadi makanya Bunda penting sekali untuk menjaga kecukupan kebutuhan dari probiotik itu bukan ketika anaknya sedang sakit, tapi memang sejak sedari dini, dari mungkin anak-anak sudah bayi dan juga baru lahir, atau bahkan ketika Ayah Bunda, ketika ibu-ibu itu sudah hamil gitu ya, itu juga harus dijaga kebutuhan probiotiknya. Nah, di sini kunci tumbuh kembang anormal pada anak pastinya kita menginginkan imunitasnya terjaga supaya anak-anaknya ini juga jarang sakit. Maka harus memastikan bahwa pencernaannya sehat. Lalu ketika nutrisi ASI dan makanan yang diberikan itu juga harus cukup. Dan jumlah probiotik di usus juga harus cukup karena ini akan berhubungan kepada kesehatan fungsi otak dan juga nutrisi otak. Nah, itulah yang paling penting dalam menjaga mengikuti tumbuh kembang normal pada anak. Nah, di sini Ayah Bunda mungkin sering mendengar namanya istilah gut-brain axis gitu ya. Nah, di sini gut-brain axis itu adalah membuktikan bahwa ketika saluran pencernaan anak kita itu ternyata berhubungan juga dengan otak, dan makanya sering disebut juga gut is our second brain. Jadi pencernaan itu otak kedua gitu ya. Jadi memang harus dijaga, dan salah satu menjaganya adalah dengan mencukupi kebutuhan probiotik atau bakteri baik. Nah, kalau kita bicara probiotik, apa itu prebiotik? Nah, kita harus tahu dulu nih, definisinya apa sih? Nah, kalau probiotik itu adalah bakteri baik yang bila dikonsumsi, ini akan memberikan efek yang bermanfaat. Dan kalau kita bicara prebiotik, itu adalah makanan untuk si probiotiknya. Sehingga gabungan kedua-duanya kita sebut dengan simbiotik, di mana simbiotik ini adalah gabungan antara probiotik dan juga prebiotik. Nah, di sini fungsinya apa? Fungsinya adalah yang pertama adalah untuk memproduksi zat untuk melawan bakteri jahat. Dan yang kedua untuk meningkatkan fungsi barrier mukosa dan akhirnya akan berefek kepada sistem imun anak-anak kita. Nah, di sini sebenarnya Ayah Bunda probiotik atau bakteri baik itu sudah ada di saluran cerna gitu ya. Bisa didapatkan dari makanan, dari minuman, tapi ternyata banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah probiotik. Yang pertama, ketika misalnya anak-anak Ayah Bunda ini mendapatkan antibiotik, ternyata antibiotik ini juga mempengaruhi penurunan dari jumlah probiotik. Yang kedua, ketika nutrisi ASI tidak mencukupi. Lalu ketiga, pola makan ibu menyusui atau selama kehamilan itu ternyata kekurangan probiotik
atau prebiotik. Dan yang paling penting ini adalah metode persalinan ayah bunda. Ketika anak-anak ayah bunda dilahirkan secara sesar misalnya, itu ternyata penelitian menunjukkan bahwa jumlah probiotiknya lebih minim atau lebih sedikit dibandingkan dengan ibu-ibu yang melahirkan secara normal. Sehingga hal ini juga harus diperhatikan untuk mencukupi kebutuhan probiotik pada bayi-bayi yang dilahirkan secara sesar. Lalu yang kelima adalah dominan susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan pertama. Jadi ketika mungkin anak ayah bunda dengan secara terpaksa harus mendapatkan susu formula gitu ya, karena mungkin ASInya tidak keluar, ASInya tidak mencukupi, atau bahkan mungkin ada kondisi-kondisi lainnya yang memang tidak dapat memberikan ASI. Nah ini ternyata susu formula ini juga jumlah probiotiknya ini juga akan berbeda dengan probiotik yang terkandung pada ASI. Makanya di sini banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah probiotik yang harus ayah bunda perhatikan. Nah, di sini dari PT KLB sendiri kami memiliki 2 sediaan probiotik. Yang sediaan pertama adalah Liprolac Baby Drops. Liprolac Baby Drops ini adalah bentuknya cair ya, seperti yang tertera di sini. Itu adalah botol dengan bentuk cair yaitu drops dan kandungannya adalah Bifidobacterium lactis. Kenapa kita memilih BB12 atau Bifidobacterium lactis? Karena BB12 ini adalah probiotik atau bakteri baik yang dominan di awal kehidupan bayi, bahkan dominan di ASI juga. Dan yang paling penting, BB12 ini juga sudah memiliki uji klinis yang sangat bermanfaat untuk bayi dan anak, untuk sembelit, untuk diare, bahkan untuk alergi. Dan yang paling penting nih ayah bunda, biasanya suplementasi probiotik itu harus disimpan di kulkas untuk memastikan bahwa bakteri baik atau probiotiknya ini bisa hidup gitu ya. Nah, ini tidak perlu untuk Liprolac karena Liprolac kami sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih dan sudah dilengkapi dengan high oleic sunflower oil sehingga praktis tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas sehingga sangat aman dan nyaman untuk dibawa kemana saja. Nah, untuk Liprolac Baby Drops ini bentuk sediaannya oral, drops, dan juga satu botolnya ini ada 8 mili ayah bunda dan dosisnya ini di 1 kali sehari 6 tetes. Nah, cara pemberiannya kayak gimana nih? Nah, cara pemberiannya cukup simpel. Pemberiannya bisa diminumkan secara langsung atau bahkan dicampurkan ke makanan dan minuman. Atau bahkan untuk kalau Liprolac Baby Drops ini kan biasanya untuk bayi-bayi dari 0 sampai 2 tahun. Biasanya masih mengonsumsi ASI, susu formula, atau MPASI. Nah, ini bisa dicampurkan kemana saja. Nah, selain itu, Liprolac Baby Drops ini juga dilengkapi dengan sediaan yang kedua, yaitu Liprolac Kit Sachet. Kalau tadi kita bicara Liprolac Baby Drops hanya berisi probiotik saja, tapi kalau untuk Liprolac Kit Sachet ini, kita kandungannya adalah simbiotik. Jadi, kombinasi antara probiotik dan juga prebiotik. Nah, kalau Liprolac Kit Sachet ini biasanya kita peruntukkan untuk anak-anak yang sudah lebih dari 1 tahun ya, karena memang untuk anak-anak lebih dari 1 tahun itu biasanya sudah bisa memilih mau makan apa, dan juga pastinya jenis probiotik atau strain probiotik di pencernaannya juga semakin bervariasi dan beragam. Sehingga untuk Liprolac Kit Sachet ini kita kandungannya juga 5 strain probiotik paling lengkap dibandingkan dengan sediaan probiotik lainnya. Dan untuk Liprolac Kit Sachet ini dapat dicampurkan ke makanan, ke minuman, atau bahkan diminum secara langsung juga. Nah, sama halnya dengan Liprolac Baby Drops, ini juga praktis, tidak perlu dimasukkan kulkas, dan yang paling penting adalah ini rasa vanila, ayah bunda. Jadi rasa vanila yang sangat enak dan pasti disukai oleh anak-anak. Nah, untuk Liprolac Sachet ini yang tadi saya infokan bahwa kita memiliki 5 jenis atau 5 strain probiotik yang sangat lengkap, ditambah dengan yang namanya prebiotik dan juga vitamin. Dan cara pemberiannya ini juga sangat simpel, tadi ya dapat diberikan langsung atau bahkan dicampur ke makanan dan minuman. Nah, jadi ayah bunda ketika harus memenuhi kebutuhan bakteri baik atau probiotik, pastinya untuk menjaga kesehatan saluran cerna yang akan berdampak kepada kesehatan tumbuh kembang anak, kepada imunitas anak, dan bahkan kepada keseluruhan kesehatan anak kita, makanya kita harus memilihkan probiotik yang paling baik. Sebenarnya di Indonesia banyak sekali suplementasi probiotik ya yang ada, tapi ayah bunda harus memilih dan memilah probiotik yang terbaik karena syarat probiotik menurut WHO yang paling pertama adalah bakterinya itu harus hidup sampai di usus. Harus mendapatkan uji klinis gitu ya. Jangan sampai ayah bunda kemakan iklan gitu ya. Iklannya adalah minuman probiotik. Nah, padahal kita nggak tahu probiotik apa yang terdapat di minuman tersebut. Apakah probiotik itu bisa hidup sampai di usus?
Nah, daripada ayah bunda bingung-bingung memilih suplementasi probiotik yang mana yang terbaik, dari PT Kalbe Farma yang pasti sudah menjadi farmasi ya, farmasi terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara, kita memiliki Liprolac dengan 2 sediaan, Liprolac Baby Drops dan juga Liprolac Kids Sachet. Dua-duanya komposisinya sudah disesuaikan dengan umur dan juga kebutuhan kecukupan probiotik. Dan yang paling penting, dua-duanya sudah mendapatkan sertifikasi BPOM, sudah teruji klinis, dan juga praktis tidak perlu dimasukkan kulkas. Dan yang paling penting, karena suplementasi probiotik itu biasanya mayoritas adalah import ayah bunda, dan Liprolac Sachet ini dan juga Liprolac Drops kita import dari Denmark dan juga Korea. Tapi ayah bunda tidak perlu khawatir karena Liprolac sudah mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang kami dapatkan dari MUI, dari Denmark, dan juga dari Korea. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ayah bunda, informasi mengenai Liprolac dan juga bagaimana sih kita harus menjaga kesehatan pencernaan anak supaya imunitasnya dan juga tumbuh kembangnya ini juga terjaga dan juga baik. Tapi jikalau memang ayah bunda masih menginginkan informasi atau masih ingin bertanya mengenai produk dari Liprolac, boleh langsung kunjungi aja di fanpage @sahabat pencernaan anak atau bahkan di Instagram @sahabat pencernaan anak. Silakan hubungi kami dan silakan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari Facebook dan Instagram kami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ayah bunda untuk kesempatannya. Terima kasih juga mungkin untuk Dr. Muzal Kadim untuk kesempatannya pada hari ini dan juga Mbak Indri. Pencernaan sehat, imunitas anak kuat. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Gita. Wah, tadi kita diingetin lagi ya istilah gut-brain axis ya Mbak Gita. Pencernaan itu otak kedua loh ayah bunda. Jadi ketika jumlah probiotik di dalam saluran pencernaan menurun, maka penyerapan nutrisi dan antibodi tubuhnya juga ikutan menurun. Sehingga fungsi ususnya juga produktivitasnya akan menurun juga loh. Jadi yuk makanya penuhi kebutuhan probiotik si kecil sejak usia dini. Tadi Liprolac juga punya 2 sediaan ya. Ada yang drops, ada juga yang saset, dan dua-duanya merupakan suplemen untuk membantu memelihara kesehatan pencernaan. Sekali lagi, pencernaan sehat, imunitas kuat. Oke. Di chat juga udah kita share loh, link Instagramnya Sahabat Pencernaan Anak, jadi bisa langsung diklik aja untuk tanya-tanya tentang produknya. Baik, Mbak Gita, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Selamat siang. Thank you, Mbak Indri. Baik, nah ayah bunda sekarang nih saat yang ditunggu saya akan umumkan 3 pertanyaan terbaik tadi yang terpilih untuk mendapatkan masing-masing adalah voucher GoPay Rp100.000. Pemenangnya adalah yang pertama adalah Bunda Luciana di Jakarta, kemudian Bunda Vini di Pekanbaru dan juga Ayah Hartono di Palembang. Tapi jangan lupa kita masih punya undian untuk 1 buah smartphone ya, tapi tunggu dulu sebentar. Karena saya ingin menginformasikan nanti untuk pemenang saat konfirmasi diingatkan untuk mengirimkan alamat, kemudian alamat email, foto KTP juga perlu ya, dan juga nomor handphone yang ada akun GoPay-nya. Jadi silakan langsung konfirmasi ke nomor terlampir di layar sampai dengan sore hari ini. Yap, kalau begitu Mas Adi langsung aja yuk kita undi-undi siapa yang beruntung untuk mendapatkan door prize 1 buah smartphone di sesi webinar kali ini bersama dengan Kalbe. Yuk langsung aja kita ambil 1 nama yang beruntung. Yuk, siapa nih yang beruntung Mas Adi? Apakah ayah atau bunda? Oke, kita akan coba lihat ya, ayah bunda semuanya. Ya, ini dia namanya, dan jangan lupa namanya yang tertera sesuai dengan KTP. Ayah Muhammad Mutani, selamat untuk Anda. Rezekinya ayah ternyata ya. Baik, kalau begitu silakan langsung konfirmasi alamat pemenangnya dan juga foto KTP dan lain-lain ke nomor WA 0819 17 16 002. Ditunggu sampai dengan sore hari ini. Baik ayah bunda semuanya, nggak terasa sudah 1,5 jam ya kita bersama-sama. Tentu banyak banget informasi penting yang kita dapat dari Zoom webinar kali ini bersama dengan Kalbe, dan terima kasih untuk narasumber yaitu Dr. Muzal dan juga Mbak Gita. Terima kasih juga untuk ayah bunda semuanya yang sudah berkumpul siang hari ini sama-sama mencari ilmu untuk kesehatan pencernaan si kecil. Saya Indri pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Sampai ketemu lagi.